berjalan dalam semangat gereja mula-mula. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan umat Allah yang terkasih, bahwa Kudus senantiasa mendampingi kita, tak pernah kita ragukan. Bahwa Allah akan menyempurnakan setiap pekerjaan kita, juga tidak pernah kita ragukan. Tapi ketika kita diterpa badai kemanusiaan yang seringkali mengganggu pikiran, perasaan, dan jiwa kita, di saat yang sama kita mengingkari Tuhan dalam sekejap mata, maka kita tetap diundang untuk selalu berjalan dalam semangat gereja mula-mula. Apa itu gereja mula-mula? Gereja mula-mula adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus melalui para rasul, dan gereja mula-mula itu adalah gereja rasul. Sampai kapanpun gereja mula-mula ini tetap rasuli. Jadi jika dia tidak rasuli, maka dia bukan gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita mengerti bahwa gereja mula-mula itu adalah gereja rasuli, kita juga belajar tentang tantangan dan kesulitan yang dialami oleh gereja itu sendiri ketika Yesus Kristus meninggalkan kedua belasan. Kepada kedua belas murid itu, gereja Yesus Kristus memberi otoritas. Dan otoritas itu diwariskan oleh kedua belas rasul itu sampai sekarang. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan didirikan gereja. Gereja bukan gedung. Gereja adalah umat Allah yang akan bersiar. Gereja adalah kita. Gereja bukan rumah. Kemudian otoritas itu menumbuh kembangkan keyakinan dan kepastian dalam diri para murid bahwa mereka tidak akan pernah dibinasakan. Sejak awal mula Yesus Kristus mendampingi mereka dan sampai pada akhir zaman Roh Allah Tuhan mendampingi gereja. Tidak hanya mendampingi gereja, juga mendampingi setiap mereka yang telah diberi otoritas oleh Yesus Kristus sendiri untuk selalu berlaku, berpikir, bertindak secara benar. Maka otoritas Paus diyakini bahwa diberikan oleh Yesus Kristus sendiri dan akan tetap diteguhkan oleh Roh Kudus yang diam di antara kita. Dan tidak hanya sampai di situ, gereja mewariskan begitu banyak sakramen kepada setiap orang yang percaya supaya mereka tidak hanya mengenal Yesus Kristus atau Tuhan yang jauh, tetapi ya mereka juga mengenal Tuhan atau Yesus Kristus yang dekat. Dia yang selalu hadir dan dia di antara kita. Maka sakramen gereja adalah tanda kehadiran Allah yang nyata, yang menyelamatkan, yang menegakkan, yang menyempurnakan, sekaligus yang menghidupkan. Dalam konteks inilah Roh Kudus Allah adalah Roh yang selalu menghidupkan kita pada segala zaman. Saudara dan saudari, rekan-rekan umat Allah yang terkasih, mesti kita berjalan menuju kesucian, mesti kita berjalan menuju keabadian pada satu tempat yang kuat bersama dengan Tuhan. Kita tidak pernah mengingkari bahwa di dunia ini begitu banyak cobaan, begitu banyak tantangan, begitu banyak badai yang selalu menimpa kita. Di saat yang sama kita tidak memiliki kekuatan, dan di saat itu kita melupakan bahwa Allah itu bukan saja Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Dia dekat di telinga kita, dia dekat di mulut kita, dia dekat pada hati kita, dia dekat pada seluruh panca indera kita. Maka hal yang kuat yang dibangun oleh gereja mula-mula adalah membangun komunikasi Kristiani. Membangun komunikasi Kristiani itu adalah membangun tindakan Kristiani yang tidak bertentangan dengan tradisi suci, dengan ajaran Yesus Kristus sendiri, dengan nasihat Alkitab, dengan nasihat kitab suci, dan akhirnya kita berjalan bergandengan tangan, bertumbuh bersama otoritas gereja yang diyakini selalu diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus. Ketika
para murid berhadapan dengan soal bahwa apakah iman Katolik itu, apakah iman Kristen itu hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi atau bukan Yahudi. Roh Kudus memberi mereka bimbingan bahwa keselamatan ditujukan kepada semua orang. Maka gereja Katolik yang hadir ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi, kepada semua orang. Persoalan berikut, apakah kita harus terlibat dalam seluruh tradisi di mana gereja Katolik itu muncul? Para murid juga diteguhkan oleh Roh Kudus untuk mengatakan orang-orang Katolik tidak harus disunat. Dan apakah ketika mereka tidak disunat dan iman Katolik itu tetap sah di hadapan Allah? Yakinlah. Yang melegalisir kekuatan dan kekuasaan itu adalah Allah sendiri. Allah yang sudah memulai seluruh pewahyuan keselamatan itu melalui tangan para nabi dan akan tetap berjalan satu pada mereka yang percaya. Sampai berjalan pada kamu semua yang sekarang ini meyakini dirimu sebagai manusia yang percaya pada Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Maka saat ini berjanji dalam 3 hal. Yang pertama, bahwa batinmu adalah benih yang tumbuh dari gereja mula-mula, bukan gereja yang mengembang, bukan gereja yang membias, bukan gereja yang mengkarang-karang. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan mendirikan gereja. Maka yakinkanlah dirimu bahwa primat itu ada pada uskup Roma, pengganti Petrus yang sah. Tanpa Petrus tidak ada penyebaran kekristenan, dan tanpa Petrus pula tidak ada persekutuan yang luar biasa gereja-gereja yang ada sekarang ini. Kadang-kadang kita berkelahi, mana yang duluan, Ortodoks atau Katolik? Mana yang duluan, Katolik atau Protestan? Dan itu membuat kita emosi. Tapi percaya pada Tuhan tidak dengan emosi. Percaya pada Tuhan mesti dengan hati dan dengan akal sehat. Kadang-kadang kita juga dituntun, dibimbing bahwa di mana kediaman kekuasaan Allah yang sesungguhnya, apakah di Roma atau di Yerusalem? Dari Yerusalem sampai di Roma, dan dari Roma sampai ke ujung dunia. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di atas kepalamu sinar atau cahaya salib atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu akan selalu membuatmu menjadi dikenal oleh banyak orang bahwa kamu adalah orang yang percaya pada Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan yang terakhir, Yesus sudah mengatakan bahwa kekuatan utama yang ada dalam dirimu adalah kekuatan Allah. Dan itu terpatri dalam kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus tanpa henti. Di saat kamu sehat, di saat kamu sakit, di saat kamu kelimpahan, dan di saat kamu mengalami banyak kekurangan, di saat kamu kaya dan di saat kamu miskin. Percaya? Maka teruslah berjuang dan pernah bimbang, karena Allah mewasiatkan kepadamu bukan janji, tapi kepasti